Pi Network AI and OKX. Banyak orang masih mengira masa depan Pi Network akan ditentukan oleh exchange. Karena itu, ketika OKX membuka akses Pi untuk pengguna Amerika, sebagian besar perhatian langsung tertuju ke harga, volume, dan potensi market baru. Judul-judul seperti sejarah tercipta dan adopsi massal mulai muncul di mana-mana. Padahal, jika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang dibangun. 2 minggu sebelum pengumuman OKX USA, para pendiri Pi Network justru berbicara tentang AI, identitas manusia, dan masa depan internet di panggung konsensus Miami 2026. Bukan tentang target harga, bukan tentang listing baru, dan bukan tentang spekulasi jangka pendek. Disitulah banyak orang mulai salah memahami arah Pi sebenarnya. Karena saat sebagian orang masih sibuk melihat Pi sebagai aset yang diperdagangkan di exchange, Pi Network mulai memposisikan dirinya sebagai infrastruktur manusia untuk era AI. Dan jika arah ini benar-benar berjalan sesuai desainnya, maka yang sedang dibangun mungkin jauh lebih besar daripada yang dipahami kebanyakan orang hari ini. Perhatikan setiap bagian dengan baik. Konsensus Miami. Apa yang benar-benar terjadi? Pada 6 Mei 2026, Dr. Ching Diaofen tampil di Convergence Stage dalam acara Konsensus Miami, salah satu konferensi kripto dan teknologi terbesar di dunia. Lebih dari 20.000 orang hadir secara langsung. Tetapi yang menarik bukan jumlah pesertanya. Yang menarik adalah topik yang dibawa oleh pendiri Pi Network sendiri. Judul presentasinya adalah menyelaraskan Web3, AI, dan blockchain untuk kegunaan. Perhatikan baik-baik. Tidak ada kata harga. Tidak ada pembahasan tentang target market cap. Tidak ada pengumuman exchange baru. Fokusnya justru berada pada satu hal yang jauh lebih besar. Bagaimana AI, blockchain, dan identitas manusia akan saling terhubung di masa depan. Ching Diao menjelaskan bahwa dunia teknologi sedang memasuki fase baru. AI sekarang membuat proses membangun aplikasi menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Artinya, kemampuan membuat produk perlahan bukan lagi keunggulan utama. Masalah berikutnya justru menjadi lebih sulit. Siapa yang memiliki pengguna sungguhan? Siapa yang memiliki data autentik? Dan siapa yang mampu membuktikan bahwa interaksi di dalam jaringannya benar-benar berasal dari manusia nyata, bukan bot AI. Di titik inilah arah Pi mulai terlihat berbeda. Karena Pi Network tidak hanya membangun token atau aplikasi pembayaran. Pi sedang membangun jaringan identitas manusia terverifikasi dalam skala global. Sesuatu yang mulai menjadi sangat penting di era ketika AI dapat membuat akun palsu, komentar palsu, transaksi palsu, bahkan interaksi palsu yang semakin sulit dibedakan dari manusia asli. Sehari setelahnya, pada 7 Mei 2026, Dr. Nicholas Kokalis tampil di panel lain dengan judul yang bahkan lebih langsung. Cara membuktikan Anda manusia di dunia AI tanpa membongkar identitas diri sendiri. Topik ini sebenarnya menjelaskan masalah terbesar internet modern hari ini. Semakin canggih AI, semakin sulit membedakan manusia asli dan sistem otomatis. Dan ketika batas itu mulai kabur, maka model kepercayaan internet juga mulai melemah. Media sosial dipenuhi bot. Review dapat dimanipulasi. Traffic bisa dipalsukan. Bahkan diskusi online perlahan menjadi sulit dipercaya. Dan menurut Pi Network, identitas manusia terverifikasi akan menjadi salah satu fondasi penting internet generasi berikutnya. Disinilah banyak orang mulai salah memahami apa yang sebenarnya sedang dibangun. Karena sebagian besar konten tentang konsensus 2026 hanya berhenti di foto panggung, cuplikan video, atau judul presentasi. Padahal substansi dari 2 sesi tersebut jauh lebih penting daripada sekadar dokumentasi acara. Kedua pendiri Pi hampir tidak berbicara tentang harga. Mereka berbicara tentang utilitas, tentang identitas digital, tentang kepercayaan internet, dan tentang posisi manusia di tengah perkembangan AI yang semakin agresif. Itulah sebabnya, jika hanya melihat Pi dari sisi listing exchange, maka sebagian besar gambaran besarnya justru bisa terlewat. Gangguan pola. OKX USA. Fakta versus narasi. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling banyak dibicarakan komunitas beberapa minggu terakhir. OKX Amerika Serikat. Pada 21 Mei 2026, Pi Corti mengumumkan bahwa OKX telah membuka akses Pi untuk pengguna di AS melalui platform mereka. Reaksinya langsung besar. Banyak channel kripto mulai menggunakan narasi seperti histori sejarah tercipta, adopsi massal, hingga awal perubahan besar untuk harga Pi. Padahal jika membaca pernyataan resminya secara utuh, susunan kata yang digunakan sebenarnya jauh lebih hati-hati. Pi Corti mengatakan bahwa OKX telah membuat Pi tersedia untuk jutaan pengguna di Amerika Serikat melalui platform mereka, sebagai tambahan akses point ke ekosistem Pi untuk pengguna AS. Perhatikan bagian terpentingnya.
menambahkan titik akses lain. Bukan revolusi, bukan transformasi besar jaringan, dan bukan jaminan perubahan harga. Ini adalah penambahan jalur akses. Tentu saja, itu tetap penting. Karena semakin banyak akses resmi terhadap Pi, semakin besar juga potensi partisipasi pengguna global di dalam ekosistem. Tetapi masalah mulai muncul ketika narasi komunitas bergerak jauh melampaui fakta yang diumumkan. Banyak orang mulai memperlakukan listing atau akses exchange seolah otomatis berarti utilitas meningkat, adopsi langsung melonjak, atau harga pasti berubah drastis. Padahal realitas market kripto tidak sesederhana itu. Exchange memang dapat meningkatkan eksposur dan likuiditas. Tetapi nilai jangka panjang sebuah jaringan tidak ditentukan hanya dari di mana asetnya diperdagangkan. Yang jauh lebih menentukan adalah apakah jaringan tersebut benar-benar memiliki pengguna aktif, aktivitas nyata, utilitas, dan alasan kuat untuk terus digunakan dalam jangka panjang. Dan disinilah perbedaan cara pandang mulai terlihat. Sebagian orang masih melihat Pi terutama sebagai aset trading. Sementara arah yang dibahas Pi Core Team di konsensus justru bergerak ke identitas digital, AI, aplikasi, utilitas, dan partisipasi manusia terverifikasi. Karena itu, pertanyaan terpentingnya bukan sekadar Pi masuk exchange mana, tetapi, apakah jaringan ini benar-benar sedang membangun sesuatu yang dibutuhkan internet di masa depan? Dan untuk memahami itu, ada satu data besar yang justru jarang menjadi judul utama. Pi untuk AI, 526 juta tugas yang tidak pernah diberitakan. Selain itu, ada satu data lain yang sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar pembukaan akses exchange. Namun anehnya, justru hampir tidak dibahas secara mendalam. Pada 28 April 2026, Pi Network mempublikasikan angka yang sangat jarang dimiliki proyek kripto lain. Lebih dari 1 juta validator manusia telah menyelesaikan lebih dari 526 juta tugas validasi di jaringan Pi. Dari proses itu, lebih dari 18 juta orang di lebih dari 200 negara berhasil terverifikasi identitasnya. Perhatikan skalanya. Ini bukan simulasi. Bukan roadmap. Bukan konsep white paper. Ini adalah aktivitas nyata yang sudah terjadi. Dan disinilah banyak orang mulai terlambat memahami arah Pi sebenarnya. Karena selama bertahun-tahun, sebagian besar orang mengira proses KYC di Pi hanyalah proses administratif biasa sebelum migrasi mainnet. Padahal jika diperhatikan lebih dalam, Pi sebenarnya sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Jaringan manusia terverifikasi dalam skala global. Di era AI, hal seperti ini mulai menjadi sangat bernilai. Sebab masalah terbesar AI saat ini bukan lagi hanya kemampuan modelnya. Masalah berikutnya adalah kualitas interaksi manusianya. AI membutuhkan data manusia. AI membutuhkan validasi manusia. AI membutuhkan masukan manusia. Dan yang paling penting, AI membutuhkan cara untuk membedakan manusia asli dari sistem otomatis. Karena tanpa itu, internet perlahan bisa dipenuhi akun palsu, aktivitas palsu, review palsu, traffic palsu, bahkan identitas palsu yang dibuat AI. Itulah sebabnya Pi mulai menggunakan istilah infrastruktur manusia untuk AI. Maksudnya bukan Pi berubah menjadi perusahaan AI. Tetapi Pi ingin menyediakan infrastruktur manusia terverifikasi yang dapat digunakan dalam sistem berbasis AI dan internet masa depan. Mulai dari data pemberian label, jaminan kualitas, evaluasi model, hingga berbagai pekerjaan digital yang membutuhkan input manusia nyata. Dan jika dipikirkan lebih jauh, angka 1 juta validator aktif sebenarnya bukan angka kecil sama sekali. Membangun jaringan manusia global dengan identitas terverifikasi membutuhkan waktu, biaya, dan koordinasi yang sangat besar. Bahkan perusahaan besar seperti skala AI membutuhkan bertahun-tahun untuk membangun basis kontributor dalam skala besar. Sementara Pi sudah memiliki jutaan pengguna yang sebelumnya datang bukan sebagai pekerja digital, tetapi sebagai anggota jaringan. Disinilah model Pi mulai terlihat unik, karena sistemnya tidak dibangun dari nol sebagai pasar tenaga kerja. Sistem itu tumbuh dari komunitas yang sudah terbentuk lebih dulu. Kemudian ada faktor kedua yang jauh lebih penting, autentisitas. Setiap validator Pi telah melewati proses KYC. Itu berarti setiap tes dilakukan oleh identitas manusia yang sudah diverifikasi, bukan sekadar akun anonim. Dalam dunia AI, ini sangat penting. Karena salah satu masalah terbesar Human Interlope Systems adalah bot, spam, manipulasi, dan kontributor palsu. Semakin canggih AI berkembang, semakin mahal biaya untuk memastikan bahwa interaksi benar-benar berasal dari manusia. Dan Pi mencoba menyelesaikan masalah itu di level infrastruktur. Lalu faktor ketiga adalah biaya. Pi menjelaskan bahwa pembayaran menggunakan Pi dapat mengurangi gesekan pembayaran lintas negara, biaya perantara, dan biaya tambahan transaksi kecil yang selama ini menjadi masalah di platform urun daya tradisional. Pi bahkan secara eksplisit membandingkan pendekatannya dengan Amazon Mechanical Turk,
di mana biaya pemohon biasanya ditambahkan di atas pembayaran pekerja. Namun di titik ini, ada satu pertanyaan penting yang tidak boleh diabaikan. Apakah sistem ini sudah menghasilkan penggunaan komersial nyata dari perusahaan AI eksternal? Atau saat ini masih berada di tahap visi dan persiapan infrastruktur? Karena sampai sekarang, data yang dipublikasikan PI masih berfokus pada validasi KYC internal jaringan sendiri. Belum ada bukti publik bahwa perusahaan AI luar sudah menggunakan tenaga kerja PI dalam skala komersial. Dan perbedaan antara potensi dan realisasi inilah yang sering hilang dalam banyak pembahasan. Potensinya memang besar. Tetapi realisasi di dunia nyata tetap membutuhkan waktu, partner, integrasi, dan penggunaan yang benar-benar terbukti. KYC Validator Rewards, bukti sistem bekerja. Di fase seperti sekarang, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekadar narasi besar tentang masa depan AI. Apakah sistemnya benar-benar bekerja di dunia nyata? Dan pada 3 April 2026, Pi Network memberikan salah satu bukti paling konkret sejauh ini melalui distribusi KYC Validator Rewards. Bukan janji, bukan roadmap, tetapi distribusi pembayaran yang benar-benar masuk ke mainnet wallet para validator. Datanya juga sangat spesifik. Pool hadiah terdiri dari 16.568.774 Pi yang berasal dari pioner yang telah bermigrasi, ditambah 10 juta Pi dari Pi Foundation. Totalnya menjadi 26.568.774 Pi yang dibagikan berdasarkan 526.970.631 validasi sukses. Hasil akhirnya adalah sekitar 0,050419 Pi untuk setiap validasi yang berhasil. Menurut data resmi Pi, angka itu setara sekitar 22 kali base mining rate saat ini. Dan disinilah bagian pentingnya. Banyak proyek kripto berbicara tentang utilitas. Banyak token mengklaim memiliki use case. Tetapi dalam praktiknya, sebagian besar tetap bergantung pada trading dan spekulasi market. Sementara di sini, Pi digunakan untuk membayar kerja digital yang benar-benar dilakukan manusia. Validator menyelesaikan proses verifikasi. Sistem menghitung kontribusinya. Lalu pembayaran dikirim ke wallet mainnet. Sederhana, tetapi signifikan. Karena ini menunjukkan bahwa Pi mulai digunakan sebagai alat kompensasi di dalam aktivitas jaringan nyata, bukan hanya sebagai aset yang diperdagangkan di exchange. Dan semakin diperhatikan, model ini sebenarnya cukup menarik. Pi tidak hanya meminta komunitas membantu pertumbuhan jaringan. Pi mencoba membangun mekanisme di mana kontribusi manusia dapat diberi insentif langsung melalui aset natif jaringan itu sendiri. Dalam konteks AI dan internet masa depan, konsep seperti ini bisa menjadi semakin relevan. Sebab semakin banyak sistem digital membutuhkan validasi manusia, moderasi manusia, evaluasi manusia, dan identitas manusia terverifikasi. Namun tentu saja, ada satu hal yang tetap perlu dipahami secara realistis. Distribusi reward validator ini masih berada di dalam ekosistem internal Pi. Jadi keberhasilannya belum otomatis berarti model tersebut sudah terbukti secara global di luar jaringan Pi. Tetapi setidaknya, ada satu hal yang sekarang sudah jauh lebih jelas dibanding sebelumnya. Pi bukan lagi sekadar konsep tentang utilitas. Sebagian mekanismenya sudah mulai berjalan secara nyata di mainnet. Migrasi kedua, Node Linux, dan Protokol 23. Selain perkembangan di sisi aplikasi dan token, ada satu lapisan lain yang seringkali tidak terlalu diperhatikan, tetapi justru sangat menentukan stabilitas jaringan jangka panjang, yaitu infrastruktur. Sejak Pi Day 2026, lebih dari 119.000 pioner telah menyelesaikan proses migrasi kedua. Ini bukan migrasi pertama menuju mainnet, tetapi tahap lanjutan yang mencakup tambahan data seperti referral mining bonus dari anggota referral team yang sudah lulus KYC. Yang penting untuk dicatat, proses ini dilakukan secara bertahap. Migrasi pertama tetap menjadi prioritas utama. Sementara migrasi kedua berjalan tanpa mengganggu stabilitas distribusi utama. Artinya, sistem dirancang untuk tetap menjaga keseimbangan antara kecepatan dan keamanan jaringan. Di sisi lain, pada 27 Agustus 2025, Pi juga merilis Linux Node secara resmi. Ini mungkin terdengar seperti detail teknis, tetapi dampaknya cukup penting bagi ekosistem. Dengan Linux Node, operator node institusional seperti partner dan exchange tidak lagi perlu menggunakan atau membangun custom. Mereka bisa menjalankan node menggunakan software standar yang disediakan langsung oleh Pi Network. Ini membantu standarisasi infrastruktur dan mengurangi fragmentasi sistem. Kemudian ada satu update yang jauh lebih signifikan di level protokol. Pi sedang mempersiapkan upgrade dari protokol versi 19 menuju versi 23. Upgrade ini mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan dari Stellar Protocol versi 23, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan jaringan Pi.
Namun bagian yang paling penting bukan sekadar angka versi, melainkan perubahan struktural pada cara identitas diperlakukan di dalam blockchain. Dalam desain baru ini, KYC otoritas tidak lagi hanya berada di level aplikasi terpisah, tetapi mulai ditanamkan langsung ke dalam protokol blockchain itu sendiri. Artinya, verifikasi identitas tidak lagi menjadi lapisan eksternal, tetapi menjadi bagian dari aturan dasar jaringan. Secara konsep, ini mengubah cara blockchain tersebut memahami siapa yang boleh berpartisipasi dalam ekosistem. Namun di sisi lain, perubahan seperti ini juga membawa konsekuensi teknis. Upgrade protokol dalam skala besar hampir selalu membutuhkan penyesuaian sistem di banyak pihak, termasuk node operator dan exchange. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa menyebabkan pemadaman terencana sementara. Dan untuk jaringan dengan puluhan juta pengguna terverifikasi, dampaknya tidak bisa dianggap kecil. Di titik ini, tantangannya bukan hanya soal membangun fitur baru, tetapi bagaimana memastikan transisi infrastruktur sebesar ini tetap berjalan stabil tanpa mengganggu keseluruhan ekosistem yang sudah terbentuk. Arah sebenarnya yang sering terlewat. Kembali ke pertanyaan awal, apakah pembukaan akses OKX di Amerika Serikat merupakan momen penting bagi P-Network? Jawabannya, iya, itu penting. Tetapi mungkin bukan bagian paling penting dari cerita besar yang sedang dibangun. Karena OKX pada dasarnya hanyalah titik akses tambahan ke dalam ekosistem Pi, bukan perubahan fundamental terhadap arah jaringan itu sendiri. Dan disinilah banyak orang mulai salah fokus. Sebagian besar perhatian komunitas langsung tertuju pada harga, listing, volume, dan potensi market baru. Padahal hanya 2 minggu sebelumnya, para pendiri P-Network justru berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar di panggung konsensus Miami 2026. Bukan tentang target harga, bukan tentang hype market, tetapi tentang AI, identitas manusia, dan masa depan kepercayaan internet. Tentang bagaimana internet generasi berikutnya mungkin membutuhkan cara untuk membedakan manusia asli dan sistem otomatis. Dan jika diperhatikan lebih dalam, seluruh arah Pi mulai terlihat semakin jelas. 526 juta tugas validasi manusia, lebih dari 1 juta validator aktif, dan sekitar 18 juta identitas terverifikasi. Ini bukan sekadar angka komunitas. Ini adalah infrastruktur manusia digital yang sudah mulai dibangun dalam skala global. Dan mungkin disitulah nilai sebenarnya mulai terbentuk. Bukan hanya pada aset yang diperdagangkan di exchange, tetapi pada jaringan manusia terverifikasi yang dapat digunakan di era AI. Karena semakin canggih AI berkembang, semakin mahal nilai autentisitas manusia di internet. Dan jika internet masa depan benar-benar bergerak ke arah itu, maka pertanyaan terbesarnya bukan lagi sekadar Pi listing di mana, tetapi apakah Pi berhasil membangun sistem yang benar-benar dibutuhkan internet di era AI? Pelajaran terpenting dari semua ini sebenarnya cukup sederhana. Dalam dunia teknologi, hal yang paling ramai dibicarakan tidak selalu menjadi hal yang paling penting dalam jangka panjang. Fokus jangka pendek biasanya tertuju pada harga dan market. Tetapi perubahan besar sering dibangun diam-diam melalui infrastruktur, utilitas, dan perilaku pengguna nyata. Dan sekarang pertanyaannya untuk Anda. Menurut Anda, apakah nilai terbesar P-Network saat ini lebih banyak berada di sisi exchange dan harga? Atau justru di sisi ekosistem manusia dan infrastruktur AI yang sedang dibangun? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.